Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang J di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang J akan membahas tentang latihan kepedulian terhadap ODGJ seharusnya dilakukan sejak dini. Maksudnya apa? Bahwa anak-anak kita, saudara-saudara kita harus dikenalkan dengan istilah ODGJ ini, dan bagaimana cara membantu ODGJ ini bisa sembuh dan pulih kembali. Tentu ini sebagai langkah untuk upaya menghapus stigma. Minimal anak-anak ini bisa membantu tidak menambah parah suasana hati ODGJ ini. Karena apa? Dihina, diejek, dilecehkan ketika ODGJ keluar rumah tidak terjadi lagi. Nah, tentu ini tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab masyarakat. Supaya apa? Ketika ODGJ ini diperlakukan secara manusiawi, tentu kepercayaan dirinya akan meningkat kembali. Dan pengobatan yang sudah dilakukan melalui pendekatan farmakologis tentu sudah ada hasilnya. Tapi kalau hanya pendekatan farmakologis saja tanpa bagaimana stigma ini tidak diatasi, maka sulit bagi ODGJ untuk bisa pulih atau fungsi sosial dan pekerjaannya bisa kembali. Nah, mulai dari anak-anak mestinya harus kita kenalkan istilah ODGJ ini. Nah, silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darna Aljun Habasih. Saya akan wawancara tentang ODGJ. ODGJ dengan narasumber bapakku. Apa itu ODGJ? Ya, yuk kita dengarkan penjelasannya. Permisi Bapak, apa boleh saya minta waktunya untuk wawancara? Boleh. Kemarin Arjun baca-baca buku di meja. Kok di situ banyak tulisan ODGJ? Apa sih sebenarnya ODGJ? ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang yang mengalami masalah di pikirannya sehingga perasaannya terganggu, bisa marah-marah, cemas, ketakutan. Nah, akhirnya bisa ngamuk dan sebagainya, bisa malas mandi. Gejala? Oke. Terus apa tanda dan gejalanya, Pak? Biasanya orang yang mengalami gangguan jiwa itu ada masalah di tidurnya, nggak bisa tidur dalam jangka waktu yang lama, akhirnya menjadi gampang marah, gampang mendengar suara-suara yang nggak ada wujudnya, malas kegiatan, malas berhubungan sosial dengan orang lain, dan malas belajar juga. Oke. Dan tidak jarang beberapa orang yang mengalami gangguan jiwa itu ngamuk, merusak rumah, merusak perabot rumah tangga, dan telanjang-telanjang. Apakah ODGJ itu bisa disembuhkan, Pak? Oh, sangat bisa. Caranya banyak. Satu, dibawa ke rumah sakit jiwa atau diobati. Kalau minum obat teratur pasti bisa sembuh, karena bisa tidur, bisa mengontrol emosinya, bisa membuat dia aktif lagi di masyarakat, bisa kerja dan sebagainya. Nah, selain minum obat ada lagi, Jun. Ada, misalnya harus dilatih apa? Sosialisasi, bergaul dengan teman, tetangga, masyarakat. Nah, kalau di rumah pun harus sering diajak ngomong. Karena kalau melamun nanti tanda gejalanya yang tadi Bapak sebutkan nggak hilang-hilang. Nah, selain bergaul, sosialisasi, juga kegiatan
Makanya kok di rumah sakit itu mereka kalau selama dirawat itu ya selain minum obat, dijak ngobrol bareng-bareng, juga dilatih sholat, latih nyuci piring, latih menyapu, membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur. Nah, harapannya nanti kalau sampai rumah itu mereka bisa lanjutkan, tidak lagi ngelamun, males-malesan gitu, Jun. Bagaimana cara menyembuhkannya, Pak? Nah, cara menyembuhkannya kayak tadi itu. Jadi 1, minum obat teratur. 2, harus konsultasi kepada apa? Perawat atau psikolog atau dokter, supaya nanti kalau ada kesulitan bergaul atau kesulitan melakukan kegiatan bisa dibantu seperti itu. Oh, berarti kesembuhan ODGJ tergantung dari kepedulian kita semuanya, Pak. Iya, jadi kalau ada orang gangguan jiwa di jalan ya nggak sepantasnya kamu mengusir, nggak sepantasnya kamu ngolok-ngolok, nggak sepantasnya kamu jijik sama mereka. Harusnya peduli, disapa, ditanya, sehingga mereka nggak merasa sendiri. Mereka ada orang yang peduli, begitu. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Jadi ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa yang mengalami masalah di pikiran, perasaan, dan perilaku. Mereka perlu dirawat dengan minum obat teratur, dilatih kegiatan sosial, dan sehari-hari agar sembuh. Betul. Seperti yang sudah Bang C paparkan tadi, bahwa tidak hanya orang tua, anak-anak pun mesti tahu ODGJ itu apa. Nah, ketika anak-anak tahu, tentu ketika ODGJ mulai bergaul di masyarakat, mulai dia berangkat kerja atau mulai dia beraktivitas seperti dulu lagi, tidak ada hinaan, ejekan, atau pelecehan. Nah, ini juga akan menjamin kalau ODGJ ini akan selalu kondisinya stabil. Tapi kalau misalnya ODGJ ini rutin minum obat pun, tetapi lingkungannya tidak kondusif, tidak bersahabat, tidak hangat, ya. Ketika ada anak-anak mengejek, menghina, melecehkan orang gangguan jiwa dengan istilah-istilah yang tidak tepat, orang gila, wong edan, sakit jiwa, tentu ini kan bisa menyakitkan hati dari ODGJ ini, yang semestinya ODGJ keluar rumah, bergaul dengan lingkungan sekitar, ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan support, dukungan, dan mendapatkan penghargaan. Tapi yang ada adalah celaan, kritikan, ejekan, bahkan tidak jarang dijauhi dengan alasan bau, nggak rapi, menjijikkan, atau bahkan diajak ngomong, bicara tidak nyambung. Lah bagaimana mau bicaranya nyambung? Bagaimana mau dia rapi? Bagaimana dia mau bersih, tidak bau? Bagaimana dia tidak mengamuk dan bisa mengontrol marah dengan baik kalau kita tidak mengingatkan, kita tidak mendukung? Seharusnya kita, ya, mulai dari orang tua, mulai dari remaja, mulai dari anak-anak, sudah diajarkan bagaimana menghargai orang lain. Bagaimana seandainya posisi ODGJ ini ada di dia dan diperlakukan seperti itu, pasti tidak akan nyaman, pasti akan sakit hati, pasti akan membuat beban pikirannya meningkat, pasti akan membuat merasa dikucilkan, merasa dilecehkan, dianggap tidak berguna, dianggap sampah masyarakat. Nah, kalau ini terjadi, ya bagaimana mungkin kepercayaan diri ODGJ akan kembali? Bagaimana mungkin
keberanian ODGJ untuk berjuang kembali, mengejar impiannya, harapannya yang tertunda itu akan terjadi. Nah, mulai dari anak-anak harus kita sudah latih bagaimana peduli dengan ODGJ. Dari mana? Ya dari memahamkan. Ya, kalau Bang C punya anak, ya karena Bang C tahu tentang kesehatan jiwa, tentang ODGJ, bagaimana mengobati, bagaimana memulihkan, maka tanggung jawab saya sebagai orang tua ya menyampaikan ke anak. Mulai dari apa? Ya mulai dari peduli dengan ODGJ yang di sekitarnya, menyapa. Kemudian kalau diajak jabat tangan juga biarkan saja, nggak ada masalah, nggak usah takut anaknya dipukul atau orang tuanya itu memulai untuk menyapa. Kemudian suatu saat ketemu lagi dengan ODGJ, anaknya biarkan mencoba menyapa, ternyata tidak terjadi apa-apa, sehingga yang ditakutkan masyarakat, yang ditakutkan orang-orang di luar sana bahwa ODGJ itu membahayakan, tidak terjadi. Ya, bukannya malah tahu sudah ODGJ, sudah dirawat, sudah minum obat rutin, malah berusaha dihindari. Ditanya nggak dijawab. Keluar rumah bukannya dirangkul, bukannya disapa, malah dicuekin, bahkan disindir-sindir, bahkan dibicarakan. Nah, hal seperti ini kan tidak tepat. Nah, mulai dari anak-anak ini, kalau anak kita sendiri ya bisa memperlakukan ODGJ ini dengan benar, penuh kasih sayang, menghargai, maka yang ada adalah orang di sekitarnya atau teman-temannya juga akan ngikut. Ternyata tidak apa-apa loh dengan ODGJ ini, baik-baik saja dan baik-baik kok. Hanya butuh rangkulan, butuh komunikasi yang baik. Bagaimana kita menghargai ODGJ ini. Nah, bagi yang mungkin orang tuanya bukan orang kesehatan, ya tentu bisa mengakses YouTube ya, apalagi di channel Yonasihat Jiwa ini sudah banyak sekali Bang J jelaskan bagaimana memperlakukan ODGJ, bagaimana ODGJ itu bisa sembuh dan pulih, dan bagaimana yang perlu dilakukan keluarga dan orang sekitarnya terhadap ODGJ ini untuk menunjang kesembuhan, untuk mencegah kekambuhan. Itu kira-kira yang bisa Bang J sampaikan. Semoga manfaat, dan sampai ketemu di konten video berikutnya.